proses. Sudah, Pak. Oke. Muncul nggak tulisannya stop recording mau dicentang Mbak ya? Ben ngono ya Mbak ya? Biar gitu aja ya. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa mungkin. Nggak ganggu? Nggak ganggu toh, Pak? Kalau nggak usah saya keluarkan dulu. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mulai ya, Pak? Oke. Assalamualaikum, selamat siang Pak Heri. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Nur. Bagaimana kabarnya? Kok seperti raut wajahnya agak murung, kurang bersemangat itu apa? Iya Pak Heri, saya bingung dengan pembelajaran yang sedang saya hadapi ini Pak. Bolehkah saya minta waktunya Pak Heri? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak di kelas. Oh, silahkan Bu Nur. Saya dengan senang hati akan mendengar cerita dari Bu Nur. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi Pak, atau pemecahan masalah lah yang sedang saya hadapi ini Pak. Baik Bu Nur. Coba Bu Nur ceritakan masalahnya apa yang sedang Ibu rasakan saat ini. Mungkin saya bisa membantunya Bu. Begini Pak Heri, akhir-akhir ini itu saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran di kelas, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia Pak. Terutama anak yang saat ini kelas 4 itu banyakkan laki-laki, jumlah laki-laki dan perempuannya itu banyakkan laki-laki, perempuannya hanya 4, laki-lakinya ada 11 Pak. Jadi anak-anak yang laki-laki itu ada beberapa yang suka membuat gaduh di kelas. Kalau disuruh mengerjakan tugas itu tidak langsung dikerjakan, tapi main-main terlebih dahulu seperti itu, Pak. Jadi sampai waktunya habis, nah anak-anak tersebut tidak dapat mengumpulkan tugasnya seperti itu, Pak. Oh, begitu. Jadi, menurut Bu Nur sendiri, yang diharapkan dari obrolan kita hari ini tuh apa, Bu? Saya mengharapkan solusi atau permasalahan saya ini, Pak, tentang antusias siswa itu dalam pembelajaran bahasa Indonesia, Pak. Menurut Bu Nur, hal-hal apa saja yang menurut Bu Nur menjadikan murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia, Bu? Yang kurang itu apanya, Bu? Kalau saya ingat-ingat ya Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias pada mata pelajaran bahasa Indonesia, mungkin yang pertama yaitu pembelajarannya ya saya tuh seperti sedikit membosankan seperti itu Pak, terlalu monoton. Nah, saya juga terlalu dominan untuk berbicara di depan kelas. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya itu untuk menyampaikan pendapatnya secara aktif. Dia berbicara secara aktif dalam pembelajaran bahasa Indonesia tersebut. Mungkin itu ya Pak, yang menyebabkan anak-anak merasa kurang antusias itu dalam pembelajaran bahasa Indonesia mungkin itu ya Pak, saya kurang ini ya Pak, terlalu monoton seperti itu. Oh, begitu ya, Bu Nur. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Nur itu menjadi antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia, Bu? Menurut saya mungkin murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan ya Pak, tidak monoton dan tidak membosankan. Mungkin itu harapan anak-anak saya itu ya Pak.
Wah, betul Bu, saya sependapat dengan Bu Nur. Lalu menurut pendapat Bu Nur, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu tidak bosan pada pelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia, Bu? Menurut saya mungkin pembelajarannya itu harus berpusat pada murid sesuai dengan filosofi Gajah Dewantara ya Pak. Kemudian murid mungkin diminta untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian eh, dalam pembelajaran itu mungkin saya sebelum pembelajaran saya melakukan ice breaking atau mindfulness terlebih dahulu agar anak-anak itu fokus dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian saya menggunakan pembelajaran atau metode pembelajaran yang beragam. Seperti itu, Pak. Mungkin contohnya anak-anak bisa bermain peran dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Lalu Bu Nur mengenai tugas yang diberikan pada murid-murid Bu Nur itu, apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Bu? Ya, mungkin saya memberikan tugas kepada murid saya itu terlalu banyak, Pak. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan tanpa saya memberikan ini, Pak, sumber belajar yang beragam dan mengasihkan sehingga anak-anak itu malas untuk mengerjakan tugasnya, terutama yang anak laki-laki itu, Pak. Oh, kalau boleh tahu, Bu Nur itu menggunakan sumber belajar seperti apa yang di saat di kelas? Eh, Sampai saat ini saya menggunakan sumber belajar yang ada di buku teks yang di perpustakaan itu Pak, buku buku teks bacaan siswa dan guru seperti itu Pak. Adakah sumber belajar yang lainnya, Bu Nur? Kalau Saya pikir banyak ya Pak sumber belajar seperti video YouTube mungkin ya Pak, terus artikel di blog, terus bisa mengambil tulisan-tulisan ilmiah dari internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak pada saat ini, menggunakan aplikasi TikTok atau Reels di Instagram seperti itu ya Pak. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Bu Nur itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti tentunya murid-murid akan antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Bu Nur untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang pertama mungkin saya merancang pembelajaran modul ajarnya itu yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tadi ya Pak, seperti video YouTube, terus saya membuat video pembelajaran yang saya buat sendiri, terus bisa menggunakan metode pembelajaran yang beragam, seperti bermain peran tadi, role playing ya, yang bertujuan untuk mengarahkan siswa untuk lebih kreatif dalam menirukan berbagai kegiatan sehingga anak tidak bosan karena anak-anak dapat memerankan salah satu tokoh seperti itu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas itu tidak terlalu banyak, Pak. Terus bentuk tugasnya itu ya saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran itu yang berdiferensiasi, Pak, sehingga murid merasa dia tuh sudah merdeka belajar. Misalnya kita bisa menggunakan bentuk drama atau lagu, puisi, pantun, dan laporan digital lainnya, sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing tentunya, Pak. Bagus sekali rencana Bu Nur. Saya acungi jempol, Bu. Nah, Terima kasih Pak Eri. mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Amin. Adakah hal yang lain yang dapat Bu Nur lakukan selain itu? Mungkin selain itu
itu saya akan berkolaborasi dengan wali murid ya Pak, karena pembelajaran di sekolah itu kan hanya beberapa jam. Kemudian kan waktu anak-anak itu banyak yang di rumah ya Pak, jadi orang tua itu dapat mendampingi putra-putrinya belajar di rumah juga, seperti itu Pak. Terus apa komitmen Ibu terhadap rencana Bu Nur ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, yaitu tadi ya Pak, yang pertama pastinya membuat RPP-nya dulu, modul ajarnya dulu, kemudian menyiapkan alat peraga atau metode pembelajaran yang sesuai. Kemudian saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam melakukan pembelajaran bahasa Indonesia. Terus saya juga akan menyerahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak, sesuai kemampuannya tadi. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan Bu Nur. Kira-kira kapan Bu Nur akan melakukan hal tersebut? Menurut saya sesegera mungkin ya Pak, karena saya akan melakukannya untuk menggunakan pembelajaran, yaitu saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut agar minat siswa untuk belajar itu semakin meningkat, Pak. Bagus Bu, kalau Ibu sudah melakukan komitmen itu, besok kita sharing lagi ya Bu ya. Iya, Pak. Terima kasih Pak Heri. Sama. Terus kesimpulannya apa Bu untuk tujuan pembicaraan ini? Oh Kesimpulannya ya, apa? kesimpulannya saya di sini dapat menemukan solusinya ya Pak dari masalah saya sendiri itu. Tadinya saya bingung, saya mau ngobrol dengan siapa, saya ingin memecahkan masalah saya itu seperti apa. Ternyata setelah saya sharing dengan Pak Heri ini saya merasa lega. Saya merasa menemukan solusinya Pak, bahwa pembelajaran yang harus saya lakukan terutama dalam pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia itu harusnya saya sesuaikan dengan minat siswa, seperti itu Pak. Bagus ya. Ini sudah ya Bu percakapan kita. Mungkin semoga berhasil saja ya untuk Iya, sharing hari ini. iya. Terima kasih ya Pak, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin. Amin amin Bu. Amin nggih. Ya, terima kasih ya Pak. Ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share screen ya Bu ya. Oke.